Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianti Solihah, mahasiswi jurusan akuntansi semester 5 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah teori akuntansi. Instruksinya adalah untuk menjelaskan grand teori akuntansi dengan 5 variabel penelitian. Untuk teori yang akan saya bahas adalah teori stakeholder. Nah, teori stakeholder ini apa sih? Teori stakeholder merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja stakeholder perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder ini adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Contoh pihak stakeholder internal dalam perusahaan adalah pemilik perusahaan, manajemen, dan karyawan. Untuk pihak eksternalnya ada pemerintah, pesaing, bank, konsumen atau masyarakat, dan supplier, dan lain sebagainya. Untuk keterkaitan grand theory stakeholder dengan variabel penelitian yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama ada corporate social responsibility, yang kedua corporate governance, yang ketiga variabel pengungkapan, yang keempat corporate social investment, dan yang terakhir adalah variabel corporate social performance. Oke, lanjut aja ke pembahasan kelima variabel ini. Kita lanjut ke pembahasan variabel yang berkaitan dengan teori stakeholder. Yang pertama ada Corporate Social Responsibility atau CSR. Menurut WBCSD, CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Contohnya, ada PT Djarum yang memiliki Djarum Foundation. Djarum Foundation ini menaungi beberapa di antaranya ada PB Djarum dan Djarum Beasiswa Plus. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat ada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan pernyataan teori stakeholder bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder baik dari internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Variabel yang kedua yaitu corporate governance. Menurut Forum Corporate Governance di Indonesia, corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan perusahaan. Tujuannya untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Kaitan dengan kerjasama yang baik akan menghasilkan output yang baik. Corporate governance dalam bahasa Indonesia adalah tata kelola perusahaan yang baik. Dengan kerjasama yang baik antara masing-masing stakeholders seperti karyawan, pengelola perusahaan, dan yang lainnya akan menciptakan suatu sistem yang berjalan dengan baik serta menghasilkan output yang baik. Variabel yang ketiga adalah variabel pengungkapan. Teori stakeholders dimotivasi oleh pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dengan cara pengungkapan sustainability report dan kinerja keuangan. Sustainability report atau laporan
keberlanjutan merupakan laporan yang berisi informasi kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dilakukan dalam periode 1 tahun. Kaitan ini berhubungan dengan para investor yang akan menentukan apakah mereka akan berinvestasi pada perusahaan tersebut atau tidak. Jika pengungkapannya menghasilkan suatu laporan yang baik dan menurut para investor akan menghasilkan suatu keuntungan, maka kemungkinan besar investor akan melakukan investasi. Sedangkan apabila tidak, maka investor akan memiliki kecenderungan untuk tidak berinvestasi di perusahaan tersebut. Variabel yang keempat yaitu corporate social investment. Investasi sosial adalah paradigma bahwa dalam melakukan pengembangan masyarakat, perusahaan haruslah melakukannya sebagai investasi, bukan sebagai donasi. Sebagai investasi, tentu saja harus diupayakan keuntungan bagi investornya, yaitu perusahaan yang melakukan pengembangan masyarakat. Investi atau sasaran investasi tentu saja harus mendapatkan keuntungan berupa peningkatan kesejahteraan dan kemandirian. Sementara keuntungan buat investornya bisa berupa keuntungan operasional, reputasional, dan finansial. Keuntungan operasional paling jelas adalah dukungan masyarakat bagi operasi perusahaan atau yang biasa dikenal sebagai social license to operate. Keuntungan reputasionalnya adalah dikenal sebagai perusahaan yang memiliki perilaku, kinerja, dan komunikasi yang baik. Keuntungan finansialnya bisa berupa keuntungan dari perdagangan produk dan peningkatan nilai saham. Variabel yang terakhir yaitu corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Semakin baik penerapan corporate social performance oleh perusahaan akan membuat stakeholder memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal, sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Demikian video penjelasan keterkaitan antara teori stakeholder dengan variabel penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.